sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rafana, salam jumpa kembali. Kita ketemu di YouTube channel Sobat Rafana untuk hari ini bersama saya Riani Nur, yang mana kita akan menghadirkan segmen Islam dan Remaja. Dan untuk segmen Islam dan Remaja kali ini kami akan mengangkat judul Remaja Islam Cerdas Menjadi Diri yang Fitrah dengan narasumber tetap kami, yaitu Ibu Fatmasari SPDI MPDI, yang mana beliau ini adalah seorang praktisi dakwah, kemudian juga saat ini sedang menjabat sebagai sekretaris jurusan dari jurusan dakwah dan komunikasi di IAIN Sorong. Saya langsung saja menyapa beliau ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya, senang sekali, sama-sama sehat juga ya. Alhamdulillah. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Ibu ya. Untuk hari ini Bu, kita punya judul Remaja Islam Cerdas Menjadi Diri yang Fitrah. Ini dari kata fitrah itu yang mau diangkat sebenarnya nih. Gimana sih menjadi remaja Islam cerdas itu dari sisi fitrah. Nah, ini kan terkait dengan remaja zaman sekarang ya, remaja yang dengan fasilitas media sosial yang banyak, kemudian mereka menjadi semakin berani, tapi juga membawa efek di mana remaja-remaja itu menjadi sedikit kebablasan. Salah satunya adalah dengan tampil di luar fitrahnya, yang cowok ke cewek-cewekan agak gemulai gimana, kemudian juga yang cowok mungkin menjati dirikan dirinya sebagai pria misalnya, dan itu mereka kadang-kadang membentuk itu sebagai jati diri mereka nih Bu. Nah, saya ingin Ibu mungkin memaparkan atau juga menjelaskan nih kepada saya, kepada audiens kita, gimana sih pandangan Al-Quran tentang fitrah gender itu sendiri. Baik, terima kasih Mbak Riani. Jadi saya berawal ya dari membahas tentang gender dalam Islam, bahwa memang Islam itu sangat komprehensif, sangat kompleks memberikan ajarannya kepada umat Islam. Salah satunya terkait dengan gender, bahwa Islam mengajarkan bahwa memang perintahnya untuk kepada manusia adalah menjaga apa yang sudah Tuhan berikan kepada manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan Nabi melaknat orang-orang yang memang menyalahi fitrahnya. Apabila dia dilahirkan dalam fitrah laki-laki dan dia menyalahinya, dia menyerupai seperti perempuan ataupun sebaliknya, itu akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbicara gender, laki-laki yang menyerupai perempuan ataupun sebaliknya, kita bisa mengkaji dari kajian fikih. Kita bisa melihat di situ bahwa ada istilah yang bernama khuntha dan mukhannats, di mana khuntha itu adalah memang laki-laki yang memiliki dua alat kelamin, ya, dua alat kelamin secara anatomi, secara fisik, dia memiliki dua alat kelamin. Ya, dan memang fikih mengakomodir itu, dan memang ada kajian fikih terkait dengan khuntha. Bagaimana dia sholat, apabila dia menjadi imam seharusnya seperti apa, toharoh seperti apa, itu dibahas dalam fikih khuntha. Kemudian ada juga terkait dengan mukhannats. Nah, mukhannats ini adalah mereka yang secara anatomi atau fisik itu laki-laki tetapi menyerupai wanita. Nah, ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Apabila ada yang mengatakan bahwa dari lahirnya seperti itu, nah, atau kemudian diperbuat-buat atau mungkin meniru-niru, itu yang juga tidak, apalagi tidak diperbolehkan dalam Islam. Yang mukhannats ini yang tidak diperbolehkan, sekalipun itu bawaan dari lahir. Saya menganggap bahwa seseorang yang apabila ditakdirkan Allah menjadi laki-laki atau perempuan, dia harus menjaga fitrahnya atau tabiatnya itu tidak boleh keluar. Apabila keluar, dia sama seperti analogi ikan yang berpindah habitat, yang habitatnya adalah di air, dia berpindah ke darat atau ke udara, maka ikan itu pun akan mati. Tidak sesuai dengan habitatnya. Begitupun manusia, apabila dia keluar dari habitat atau kehidupannya yang sudah Allah berikan fitrahnya sebagai laki-laki atau perempuan,
otomatis juga merugikan dirinya sendiri. Dia sama seperti ikan itu. Jadi penting memang bagi kita remaja apalagi jangan sampai meniru-niru tren ya, meniru-niru menyerupai laki-laki atau perempuan yang sudah Allah tentukan fitrahnya. Jangan sampai kita mencoba-coba. Sekali kita coba akan ketagihan, dan itu akan terus terulang. Dan apabila diulang-ulang akan menjadi kebiasaan, dan itu akan menjadi, saya takutnya menjadi jati diri. Menganggap sebagai jati diri tadi. Iya, dan ini sudah jelas ini disampaikan oleh narasumber kita nih, Sobat Ravana, bahwa dalam Islam itu hanya ada 2 gender ya. Iya. Kemudian ada juga dikenal dengan khunsa, tadi yang 2 kelamin, itu diakui oleh Quran ya Bu. Memang. Kemudian ada juga yang namanya muhannas. Ini yang tidak boleh. Tidak dibolehkan. Ini awal yang kayaknya langsung ngena nih. Kalau sesuai di fitrah ini remaja Islam yang cerdas itu harus lurus seperti Ibu katakan tadi. Iya, artinya sesuai fitrahnya. Kalau dia laki-laki tampillah gagah, melindungi, mengayomi. Benar. Kemudian untuk perempuan harus tampil seperti wanita. Iya, seperti halnya sebagai seorang wanita gitu. Oke, tapi kemudian yang menjadi menarik belakangan ini banyak sekali diangkat tentang isu gender yang banyak ya Bu. Jadi orang menganggap bahwa ada gender-gender lain nih yang biasanya disingkat dengan LGBT tadi. Ada transseksual dan sebagainya. Ini sekalian di sini saya ingin mungkin Ibu bisa mengupas sedikit tentang masalah atau juga fenomena itu Bu. Benar. Jadi kalau kita berbicara LGBT, mereka mengakui komunitas LGBT, dan bahkan mereka melegitimasi sebuah ayat yang memang itu adalah mereka, dan memang mereka dilegalkan dalam Islam. Ayat itu adalah dalam surat An-Nur ayat 31. Itu adalah ayat tentang perintah hijab bagi wanita. Ya, dalam ayat itu perintah hijab itu adalah boleh membuka hijabnya atau memperlihatkan kecuali kepada ayahnya, anaknya, orang tuanya, laki-laki. Dan diantaranya itu ada salah satunya itu adalah laki-laki yang tidak memiliki syahwat atau ghairu ulil irbah kepada perempuan. Nah, redaksi ghairu ulil irbah ini yang mereka angkat bahwa itu adalah mereka. Nah, kalau kita telaah lagi dalam ayat itu, tafsir beberapa ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ghairu ulil irbah adalah mereka laki-laki yang tidak memiliki syahwat, seperti mereka yang sudah tua renta, mereka yang sakit menahun dan memang tidak memiliki syahwat kepada perempuan, mereka yang tidak memiliki akal yang sempurna atau mohon maaf gila, ya. Dan memang mereka memiliki anatomi jenis kelamin laki-laki tapi tidak berfungsi ereksi. Nah, itu yang memang dijelaskan dalam Al-Quran. Akan tetapi itu diangkat dan dilegalkan bahwa itu adalah mereka. Berbedanya dong dengan mereka, karena mereka itu adalah selain mereka tidak memiliki syahwat kepada perempuan, mereka membangun atau menjalin cinta dengan laki-laki. Itu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi kesalahan orang-orang LGBT adalah mencoba mengangkat ayat Quran surat An-Nur ayat 31, tapi ternyata yang dijelaskan oleh narasumber kita adalah seperti itu. Laki-laki yang Bu tadi yang tidak memiliki syahwat itu adalah yang orang tua renta. Kemudian yang tadi, sudah sakit menahun, yang memang tidak bisa ereksi, tidak berereksi, dan juga yang gila. Berarti ini yang mana nih? Gak termasuk diantaranya laki-laki yang tidak suka perempuan tapi menyukai laki-laki, gak termasuk di dalamnya. Tidak termasuk di dalamnya. Tidak, ya? Jadi mohon maaf kepada para kaum LGBT untuk tidak melegitimasi sebuah ayat dalam Al-Quran. Dan saya ingin sekali bahwa apabila Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala telah menggariskan, mentakdirkan Anda sebagai laki-laki, maka jangan keluar dari fitrahnya. Mungkin Anda mencari kesenangan, mungkin Anda mencari kebahagiaan yang mungkin itu tanda kutip sementara, tetapi ketahuilah itu Anda tidak bisa memiliki sebuah kedamaian dan ketenangan jiwa. Analoginya sama seperti kan Anda keluar dari habitatnya, Anda menyulitkan diri Anda sendiri. Yang mohon maaf, yang tidak ada rahim tiba-tiba operasi mengadakan rahim dan payudara dan sebagainya, apakah tidak menyulitkan diri sendiri, ya kan? Dan seharusnya Anda bisa menyadari bahwa Anda juga harus memiliki adab atau akhlak kepada diri Anda.
kepada anatomi tubuh Anda. Yang utama itu. Yang utama. Jadi sebenarnya kalau tidak menyukai perempuan tapi menyukai laki-laki dan sebaliknya, itu justru tidak punya akhlak terhadap diri sendiri ya. Iya, seperti jauh-jauh pada diri sendiri aja nggak punya akhlak ini berarti. Ya, nggak punya akhlak kepada diri sendiri. Oke, baik. Ini bisa saya simpulkan yang pertama tadi dalam Islam itu tadi disebutkan dua. Yang dua ini yang khunsa sama muhannats. Khunsa kelaminnya 2 itu ya pasti untuk hidup normal harus pilih salah satu ya Bu ya. Mana yang cenderung pastinya ya. Nah yang tidak boleh adalah yang sudah jelas-jelas fitrahnya adalah anatominya adalah jelas laki-laki atau perempuan, tetapi mereka menyerupai. Oke, dan itu jangan dijadikan jati diri. Karena seorang lelaki fitrahnya menjadi laki-laki, jati dirinya laki-laki, dan seorang perempuan fitrahnya atau jati dirinya adalah menjadi perempuan. Penting untuk Anda remaja ini ya, remaja dan orang tua ini remaja dan orang tua. Remaja itu kenapa saya selalu mencoba mengangkat dari mengkait-kaitkan gitu ya Bu, karena remaja ini kan orang dewasa yang paling dekat dengan dirinya adalah orang tua. Nah nanti setelah ini di sesi kedua nih saya ingin menanyakan kepada Ibu tentang apa saja sebenarnya nasihat agama untuk orang tua dalam memperkenalkan tentang gender, kemudian parenting dalam hal itulah Bu ya. Tapi nanti kita break dulu sejenak ya Bu ya. Kita akan kembali lagi Sobat Ravana di pembahasan yang sangat menarik, remaja Islam cerdas menjadi diri yang fitrah. Anda remaja Islam yang cerdas pastinya harus sesuai dengan fitrah, sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber tadi. Tapi jangan kemana-mana, tetap di sini. Saya break dulu bersama dengan narasumber. Kita akan kembali di sesi yang kedua. Jurusan Dakwah dan Komunikasi merupakan salah satu jurusan yang ada pada Institut Agama Islam Negeri Sorong. Jurusan Dakwah dan Komunikasi membawai 2 program studi, yaitu Komunikasi Penyiaran Islam atau KPI dan Bimbingan Penyuluhan Islam atau BPI. Lulusan jurusan Dakwah dan Komunikasi bukan hanya dipersiapkan untuk terjun langsung kepada masyarakat berdakwah di mimbar sebagaimana yang dipahami masyarakat luas. Alumni jurusan dakwah dan komunikasi mampu menguasai segala aspek keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Visi: terciptanya jurusan yang berakhlak Islami, populis, dan unggul dalam pendidikan, pengkajian, pembangunan, serta penerapan ilmu dakwah. Misi: menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu dakwah dengan mengaplikasikan nilai-nilai moral dan pendalaman rasa persatuan dan kebersamaan. Menerapkan ilmu dakwah yang kritis, kreatif, dan inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan, tepat, dan suasana senang. Melakukan penelitian dakwah yang berbasis akademik dan masyarakat. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman, komunikasi, dan penyiaran untuk membentuk sarjana yang berkualitas profesional dan berakhlak mulia. Mengembangkan penelitian di bidang komunikasi dan penyiaran. Meningkatkan peran serta pada pengabdian masyarakat dalam aktivitas dakwah. Meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam hal pemanfaatan IT. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam sudah ada sejak tahun 2007. Program studi Komunikasi Penyiaran Islam adalah salah satu program studi yang ada pada jurusan Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Sorong. Saat ini jurusan Dakwah dan Komunikasi diajarkan oleh dosen-dosen yang berpengalaman dan mumpuni di bidangnya. Bidang utama yang dikuasai oleh dosen-dosen di Prodi KPI yaitu Jurnalistik, Public Relation, Periklanan, Media dan Penyiaran, TV dan Radio. Orientasi Prodi KPI tergambar pada kompetensi, prospek, serta fasilitas yang berfungsi untuk menampung minat serta bakat dari mahasiswa KPI yang beragam. Prodi KPI juga memiliki sarana dan prasarana yang lengkap serta modern dan canggih, yaitu ruang kelas yang digunakan untuk melatih mahasiswa berbicara di depan umum,
Tersedia juga laboratorium terpadu, ruang percetakan, ruang studio foto, ruang studio penyiaran TV, ruang ICT, ruang perpustakaan yang sejuk, musola, dan ruang radio Ar-Rafana. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu dan menjadi keluarga besar jurusan dakwah dan komunikasi. Info selengkapnya kunjungi klik www.iainsorong.ac.id. Baik, Sobat Rafana, kita kembali di sesi kedua di segmen Islam dan Remaja. Kali ini saya Riani Nur bersama dengan narasumber Ibu Fatmasari SPDI MPDI, dan kita mengangkat judul Remaja Islam Cerdas Menjadi Diri yang Fitrah. Di sesi pertama tadi Ibu Fatma sudah menjelaskan tentang fitrah gender, laki-laki dan perempuan, terus kepada siapa yang dimaksud dengan orang yang laki-laki yang tidak memiliki syahwat ya, tadi ada, kemudian juga tentang khunsa dan muhannas sudah dijelaskan di sesi pertama, dan di sesi kedua ini saya ingin menanyakan kepada narasumber kita, ini remaja dan orang tua itu pasti saling berkaitan, tadi sudah saya sebutkan juga. Nah, ini nasihat Islam untuk orang tua ini, untuk mengenalkan gender anak kepada anak mereka itu gimana nih Bu? Untuk secara Islamnya. Baik. Jadi memang orang tua itu sangat memberikan andil yang sangat besar kepada tumbuh kembang anak. Ya, jadi mengedukasi atau memparenting anak bukan hanya saja pada saat anak itu lahir atau natal, tapi juga pada saat pranatal dalam kandungan. Ya, jangan sampai pada saat dalam kandungan, bahkan sebelum masa pranatal pun, sebelum kita menikah, bahkan pada saat ini apabila kita menginginkan anak-anak kita yang memiliki sikap yang baik, maka perilaku kita harus baik dulu. Bahwa didiklah anak-anakmu 25 tahun sebelumnya. Otomatis ya sebelum dari kita menikah, bahkan pada saat kita tumbuh kembang. Karena sesuatu yang menjadi diri kita atau kepribadian kita akan menjadi kromosom nanti pada saat sampai kepada anak-anak kita, itu adalah sesuatu yang kita ulang, sesuatu yang kita lakukan terus menerus. Apabila yang kita lakukan menerus itu adalah sesuatu yang tidak baik, maka itu akan menjadi juga tidak baik. Apabila begitupun sebaliknya, apabila baik, maka juga akan kromosom itu akan berpengaruh kepada anak kita. Jadi apalagi pada saat Natal yang dalam kajian parenting itu dikatakan golden age 0 sampai 5 tahun, masa-masa keemasan sekali. Penting bahwa orang tua harus memberikan sugesti atau stimulus yang positif. Kenapa saya katakan? Karena sugesti stimulus berupa sentuhan, berupa kecupan, kasih sayang itu sangat diperlukan. Apabila tidak, pasti akan berpengaruh. Meskipun sentuhan atau itu tidak terlalu, volumenya tidak terlalu banyak, pasti akan berpengaruh. Kemudian pada saat golden age 0 sampai 5 tahun itu, bahwa memang orang tua memiliki andil yang sangat besar. Bagaimana mereka harus bisa menumbuh kembangkan gendernya dia sebagai seorang apa, fitrahnya sebagai laki-laki atau perempuan. Kalau kita melihat kajian parenting, di situ dikatakan bahwa apabila anaknya wanita, maka cenderung atau harus mendominasi dalam pola asuh adalah ibunya. Apakah bapaknya tidak? Bapaknya juga bisa, tetapi yang mendominasi seharusnya adalah ibunya, untuk mereka mengetahui lebih mendalam lagi tentang keperempuanan. Apa baju yang boleh saya pakai? Apa respon atau sikap yang harus saya lakukan? Itu harus dekat kepada ibunya. Begitupun laki-laki. Apabila anak laki-laki, maka harus lebih dekat kepada bapaknya. Iya, kemudian pada saat nanti kalau dia sudah beranjak remaja awal, ya kan, itu akan di-swift atau ditukar.
yang awalnya dekat dengan ibunya, ya pada remaja itu kan pada fase mereka suka penasaran, bagaimana sih dekat sama laki-laki, dekat sama perempuan, gimana, penasaran kan, orang temannya pacaran ikut pacaran, ya kan, apalagi sekarang mohon maaf tayangan televisi sinetron, aduh sudah mendidik yang tidak baik. Nah, oleh karenanya penting untuk orang tua mentukar yang awalnya dekat sama ibunya, ayo yang laki-laki dekat, yang perempuan dekat sama ayahnya. Kenapa? Ada figur bapak yang dekat dengan dirinya. Tidak perlu dia mencari teman yang laki-laki yang dia ingin coba-coba untuk dekat, tapi ada ayahnya, figurnya yang begitu dia bisa dekat, dia bisa sharing bersama. Begitupun sebaliknya. Laki-laki yang awal dekat dengan bapaknya, begitu remaja awal dia coba di swift lebih dekat dengan ibunya. Dia bisa menghargai wanita, tidak suka menyakiti wanita, tidak penasaran dengan wanita. Ada sosok ibunya yang dia sudah bisa lebih dekat. Nah, itu diajarkan dalam Islam. Bagaimana Islam juga menjaga fitrahnya laki-laki agar tidak sampai menyerupai wanita. Begitupun sebaliknya. Nabi SAW bersabda, Nabi akan melaknat mereka yang menyerupai laki-laki, ataupun sebaliknya, seorang laki yang menyerupai wanita dalam gesturnya, berpakaian, sikapnya, gemulainya akan dilaknat. Begitupun sebaliknya. Kenapa? Tidak sesuai dengan fitrahnya, dia keluar. Sebenarnya bukan Nabi menegurnya itu bukan karena keegoisan Nabi. Nabi sayang kepada dirinya. Bentuk sayangnya itu adalah you harus kembali kepada fitrah Anda. Karena secara fisik, anatomi Anda itu laki-laki, kecuali kalau yang khunsa tadi, ya kan, begitupun khunsa ada pembagiannya juga ya. Kalau yang muhannats ini secara fisik anatomi dia laki-laki tetapi menyerupai perempuan, itu yang tidak dibenarkan. Jadi penting sekali orang tua yuk lebih peka lagi, lebih sensitif lagi akan pola asuh anak-anaknya, jangan sampai mencoba-coba hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena apa? Ruginya itu kepada anaknya, otomatis kepada keluarga dan sebagainya. Betul, pasti akan seperti itu. Oke. Kemudian setelah memberikan edukasi, memberikan parenting kepada anak, ya memang orang tua seharusnya tidak memberikan didikan yang keras ataupun sugesti ataupun stimulus yang negatif. Karena apa? Karena akan terbangun juga hal-hal yang negatif. Kalau orang tua, jadi anak itu ibaratnya kita memberikan air pada gelas yang kosong. Kalau kita isi yang positif, dia akan tumbuh menjadi seseorang yang positif. Kalau kita isi yang negatif, maka dia juga akan tumbuh menjadi seseorang yang negatif. Jadi semua itu tergantung orang tua, dan kelak di akhirat kelak orang tua juga yang akan minta pertanggungjawaban. Ini ya, bagaimana mendidik anak-anaknya terbentuk ya. Karena lingkungan paling dekat itu orang tua. Iya, kita berikan perumpamaan saja. Seandainya ada anaknya Presiden Jokowi dititipkan ke kita, pasti kita begitu menjaga jangan sampai lecet atau sebagainya, kita marah, kita cubit sampai nangis. Ini yang titipin Allah dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Yuk refleksi lagi, yang titipin Allah, jangan sampai kita memberikan didikan yang negatif ya, karena itu akan atau membiarkan jangan sampai kita membiarkan anak-anak seperti itu. Perilaku pembiaran juga tidak dibenarkan, akan memberikan dampak yang buruk, dan juga yang paling penting jangka panjangnya adalah pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Itulah itu yang menjadi orang tua itu tugasnya sangat kompleks. Ini bahkan Nabi mengingatkan agar mempersiapkan diri 25 tahun sebelumnya. Itu berarti sejak masih juga lajang sudah mungkin ya. Saya jadi teringat beberapa tokoh memang yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi orang tua, dan ini juga pasti saya juga akan menjadi hal yang baru untuk yang Ibu sampaikan itu ya, bahwa memang bukan hanya mencari pasangan, tapi kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Benar. Memiliki anak nantinya dalam keluarga. Dan ini yang saya simpulkan atau yang saya ambil sedikit, bahwa orang tua ini tadi ada fasenya golden age sama usia remaja tadi ya. Kita ketika usia remaja ini menjadi sorotan karena sesuai dengan tema kita atau judul kita, remaja Islam yang cerdas menjadi diri yang fitrah. Jadi kurang lebih yang Ibu sampaikan bahwa dengan menjadi
bagaimana caranya menghasilkan remaja Islam yang cerdas adalah dengan tadi SWIFT ya. Jadi kalau punya anak perempuan, dekatkan diri seorang bapak nih, dekatkan dirinya kepada anak perempuan sebagai figur. Begitupun sebaliknya. Kalau punya anak laki-laki, ibunya nih harus deketin. Terus tadi mungkin yang saya tangkap ibu mencoba mengatakan bahwa jadi orang tua jangan terlalu strict banget mendidik anak ya. Harus jadi teman mungkin ya. Sharing. Jadi mendengarkan apa yang mungkin jadi pertanyaan. Apalagi nih kalau masalah fitrah atau masalah tubuh itu Bu, yang utama tuh fisiologi. Untuk tubuh kan ya, kalau remaja berubah ya dari perempuan yang mungkin dulu kecil menjadi besar, tiba-tiba kok banyak yang berubah, dan memang ini satu nasihat atau satu paparan yang pas banget bahwa dengan menjadi orang tua itu beginilah cara mengenalkan gender anak sejak kecil sesuai dengan syariat. Lalu mungkin dari remajanya nih Bu, remajanya nih gimana supaya dia menjadi sadar dengan fitrahnya atau tidak salah menunjukkan jati dirinya nih Bu, karena orang tua misalnya nih, katakanlah ya dalam satu rumah tangga misalnya, orang tua udah bagus nih, lalu kemudian anak kok bisa tiba-tiba jadi enggak sesuai dengan fitrahnya nih. Kira-kira saran atau nasihat untuk remaja Islam yang cerdas itu harusnya seperti apa Bu? Jadi yang pertama adalah dia harus bisa introspeksi diri, merefleksi dirinya bahwa takdir atau kodrat yang sudah Allah berikan dalam dirinya, dalam tubuhnya, itu dia harus bisa menerima. Wujud menerimanya dia adalah tidak berperilaku yang berlawanan sesuai dengan fitrahnya dia sebagai laki-laki. Ya, wujudnya seperti itu. Apabila dia tidak melakukan hal itu, berarti dia tidak mensyukuri yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Allah berikan. Jadi penting sekali bagi remaja untuk menyadari bahwa fisiknya atau anatomi tubuhnya itu adalah sesuatu yang memang harus bisa dia sikapi, harus bisa dia pimpin. Jadi kepemimpinan atau pimpin bukan berarti hanya kita memimpin ke sebuah komunitas, tapi diri kita juga harus bisa memimpin. Karena di akhirat kelak mulut kita dikunci, yang berbicaralah anatomi tubuh kita semuanya, tangan, kaki dan sebagainya. Jadi penting sekali bagi remaja mengajak bagaimana tubuhnya, bagaimana anatominya ini untuk pada hal-hal kebaikan. Jika Anda ajak, Anda pimpin dalam tubuh Anda dalam hal keburukan, besok di akhirat kelak tubuh pun akan bersaksi demikian. Jadi penting memang dari remaja untuk menyadari bahwa Tuhan telah memberikan anatomi tubuh yang lengkap. Syukuri, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang menginginkan sekali tubuh yang lengkap, dan bentuk kesyukuran itu adalah Anda harus bisa menyikapi, memperlakukan anatomi tubuh Anda sesuai fitrah Anda. Tidak menyalahi fitrah. Apabila laki-laki, menjaga kelaki-lakian Anda. Kemudian apabila perempuan, menjaga keperempuanan Anda, kewanitaan Anda, itu harus Anda jaga. Karena bagian dari bentuk kepemimpinan kita kepada anggota tubuh kita. Kalau dalam pergaulan Bu, misalnya nanti mungkin ada remaja yang membenarkan diri, nggak apa-apa tuh di pergaulan, kayaknya ada juga yang kayak gitu tuh, gimana tuh Bu? Maksudnya bagaimana nasihat kita menyikapi sebagai seorang remaja? Tidak dipungkiri memang banyak ya yang seperti itu di lingkungan kita, dan bagaimana sih seharusnya kita bersikap? Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa itu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, dan memang kita tidak boleh dong menista ciptaan Tuhan. Otomatis kita harus menerima sisi kemanusiaan. Yang kita benci atau yang kita tidak sukai adalah bukan orangnya, tetapi perilakunya. Dan penting ataupun menjadi tugas kita untuk bagaimana bisa membimbingnya, menjadi kembali fitrah, kembali kepada tabiat yang atau takdir yang sudah Allah berikan. Karena menurut saya orang pelaku yang memang dia secara fisik laki-laki tapi menyerupai wanita, itu bentuk juga ujian bagi mereka. Kenapa saya katakan ujian? Karena setiap orang itu memiliki ujian atau air mata yang beda-beda. Dan ujian itu harus bisa dia move on. Karena apa? Karena kalau dia nggak bisa move on, dia akan stagnan terus kehidupannya dia.
Begitupun kita melihat atau menyikapi orang yang berperilaku seperti itu, laki-laki tapi perilakunya seperti perempuan, itu juga ujian untuk kita. Bagaimana kita membimbingnya, tidak menistanya, tidak membulinya dan sebagainya, tidak mengejek dan sebagainya, tapi kita membimbingnya, mencoba mengingatkan, menasehati, ya kan, untuk bisa kembali kepada fitrahnya dia sebagai laki-laki ataupun perempuan. Kenapa saya katakan ujian? Karena memang hidup ini adalah ujian. Karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan hanya kita berteori saja, berretorika saja, tapi Tuhan menginginkan ada bukti realitas Anda kepada saya sebagai Tuhan apa, ya kan? Karena setiap kali kita sholat, kita selalu melafadzkan bahwa ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah. Ya otomatis ya Allah tidak menginginkan Allah tidak menginginkan hanya bentuk lisan saja. Buktinya coba saya berikan dia ujian. Oke. Jadi kalau ada remaja yang merasa dia laki-laki, terus dia terlahir laki-laki tapi merasa kok aku gemulai gitu ya, itu ujian ya Bu ya? Iya. Bukan jati diri. Bukan jati diri. Harusnya dia bisa refleksi, menyadari bahwa itu ujian dalam hidupnya, dan dia harus bisa introspeksi bahwa dia seorang laki-laki secara fisik, anatomi, tidak seharusnya dia memiliki sikap gemulai. Harus kembali kepada fitrahnya dia sebagai bentuk kesyukuran dan sebagai bentuk dia memimpin anatomi tubuhnya untuk kembali kepada fitrahnya. Oke, dan tadi gimana kita menyikapi lingkungan atau pergaulan mungkin yang ketemu teman cowok yang kecewek-cewekan misalnya, harus dibimbing gitu ya, Bu? Benar. Oke, harus dibimbing atau dinasehati benar. seperti itu. Oke, ini penjelasan yang sangat rinci pastinya untuk Anda remaja dan juga orang tua. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana nasihat Islam untuk orang tua mengenalkan gender oleh narasumber kita, pun juga untuk remaja untuk memiliki kesadaran beragama atau juga memahami kesyukuran beragama dengan dua hal tadi. Kalau diri mulai lari dari fitrah, kembali. Kalau punya teman yang mulai kelihatan keluar dari fitrah, nasihati. Kurang lebih seperti itu. Benar ya, Bu ya? sekali, Mbak. Ya. Dan ini menjadi satu hal yang kita akhirnya menemukan inti dari judul kita hari ini. Demikianlah menjadi remaja Islam yang cerdas, harus menjadi diri yang fitrah ya Bu ya. Benar. Jangan sampai menciptakan jati diri yang baru lagi. Benar. Nah, ini ada lagi nggak Ibu yang mau disampaikan terkait dengan judul kita? Atau mungkin tadi ada yang kurang yang ingin Ibu tambahkan mungkin dari pembahasan kita hari ini, silakan Bu. Oke. Jadi kita sebagai remaja ya, apalagi yang saat ini mungkin sedang mencoba-coba hal yang baru atau meniru sesuatu yang bukan pada tempatnya, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan Anda begitu sayang kepada Anda. Nah, otomatis Anda pun harus juga sayang kepada apa yang sudah Tuhan berikan kepada Anda. Jadi bentuk kesayangan Anda adalah kepada diri Anda sendiri, bahwa Anda jangan sampai merugikan diri Anda dengan mencoba-coba sesuatu yang bertentangan dengan fitrah Anda, karena itu sebenarnya hal yang merugikan diri Anda. Yang saya analogikan tadi, seperti ikan yang keluar dari habitat air, dia akan merugikan dirinya sendiri, mematikan dirinya sendiri. Ayo kembali kepada fitrah, sayangi diri Anda karena Allah sayang kepada Anda. Iya, betul sekali. Cukup ya Bu ya? Iya. Oke, ini dapat pesan yang sangat dalam dari narasumber kita hari ini nih, tentang bagaimana sebagai remaja Islam yang cerdas. Jadi cerdas itu nggak hanya tentang IQ saja, intelligence education, juga ada emotional education dan spiritual education. Nah, ini dia nih, ini jadi poin penting untuk bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama untuk kesempatan hari ini. Baik Ibu, cukup ya tadi ya penyampaiannya, dan ini sudah menjawab judul kita nih, remaja Islam cerdas menjadi diri yang fitrah. Saya secara pribadi juga berharap bahwa remaja-remaja Islam di luar sana, remaja lah pada umumnya ya,
sesuai dengan fitrah ya Bu ya. Yes. Setelah di penjelasan panjang dari narasumber, kembalilah kepada fitrah dan jangan sampai keluar dan temukan jati diri sesuai dengan fitrah ketika dilahirkan. Benar. Baik, terima kasih sebelumnya dan sesudahnya untuk Ibu, dan berikutnya insya Allah kita ketemu lagi ya Bu Insya ya. Allah. Oke, dan ini jadi satu program rutin dengan narasumber kece yang selalu akan menemani bersama saya di sini. Kita di segmen Islam dan Remaja Sobat Rafana. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Anda yang menonton di channel YouTube kita di kesempatan hari ini. Dan oh ya, saya juga mengucapkan terima kasih kembali. Tadi udah Bu ya mengucapkan terima kasih. Udah ya. Oke, saya juga mewakili seluruh tim produksi mengucapkan terima kasih kembali untuk kebersamaannya Sobat Rafana yang sudah menonton. Kalau Anda rasakan ini bermanfaat, bisa dibagikan ke media sosial Anda manapun saja, dan pastikan tinggalkan komentar yang santun juga membangun agar kami juga bisa menghadirkan konten-konten yang bermanfaat lagi ke depannya. Dan untuk segala kekurangan juga kami mohon maaf hari ini. Saya Riani Nur sebagai pemandu untuk hari ini pamit, juga narasumber kita hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dan wabarakatuh. sayonara. Anda sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong.